Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8, kelompok mikro, akan mempresentasikan tentang konsep kebutuhan dalam Islam yang beranggotakan 1. Aska Awaliyah NIM 4022100039, 2. Della Duyanggraini 4022100055. Pendahuluan. Pembahasan konsep Islam dalam kebutuhan. Dalam konsep teori hierarki kebutuhan Maslow mengatakan bahwa terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Adapun dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh konsep maslahah. Maslahah adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat baik untuk di dunia maupun di akhirat. Menurut Syatibi, kebutuhan dibedakan menjadi 3, yaitu kebutuhan pokok atau primer atau daruriyah, kebutuhan pelengkap atau sekunder atau hajiyah, dan kebutuhan perbaikan atau tersier atau tahsiniyah. Daruriyat atau primer. Daruriyat atau primer adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Hajiyat atau sekunder. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Tahsiniyat atau tersier. Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu kifduddin atau menjaga agama, kifdu nafs menjaga kehidupan, kifdu akal atau menjaga akal, kifdu nasl atau menjaga keturunan, serta kifdun ma'al atau menjaga harta, serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. 2. Maslahah versus utilitas. Kebutuhan dalam Islam terdiri dari kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Ketiga kebutuhan ini memiliki prioritas yang harus ditunaikan dan tidak bisa ditunda. Dalam praktek konsumsi, terkadang sulit dibedakan antara kebutuhan atau need atau hajah dengan keinginan atau want atau raghbah. Konsumsi bertujuan untuk memaksimalkan maslahah, bukan kepuasan. Maslahah adalah kebaikan yang dirasakan seseorang bersama pihak lain, sedangkan utility merupakan kepuasan yang dirasakan seseorang yang bisa jadi kontradiktif dengan kepentingan orang lain. Jadi maslahah dan utility sama-sama menjadi tujuan dan dapat tercapai kedua-duanya dengan tidak mendatangkan mudarat. Dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Ia merasakan berkah yang diperolehnya ketika ia mengonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Mengonsumsi yang halal saja merupakan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang atau jasa yang telah dikonsumsi. Sebaliknya, konsumen tidak akan mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang haram karena tidak mendatangkan berkah. Mengonsumsi yang haram 3 ibit hanya akan menimbulkan dosa yang pada akhirnya berujung pada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mengonsumsi yang haram justru memberikan berkah negatif. 3. Pengalokasian sumber untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia bermacam-macam dan tidak terbatas. Alat pemuas kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang berupa barang atau jasa yang dapat memenuhi keinginan manusia dalam menjalankan roda kehidupan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang yang bersangkutan. Contoh faktor internal yaitu sikap dan gaya hidup, selera, pendapatan, dan intensitas kebutuhan. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri orang yang bersangkutan. Contoh faktor eksternal yaitu lingkungan tempat tinggal, mode atau tren, adat istiadat, keadaan alam, serta kebijakan pemerintah, dan kemajuan teknologi atau kebudayaan. Tujuan hidup setiap manusia pada dasarnya adalah untuk mencapai kesejahteraan, meskipun manusia memaknai
kesejahteraan dengan perspektif yang berbeda. Sebagian besar paham ekonomi memaknai kesejahteraan materi semata. Dalam upaya mencapai kesejahteraan manusia menghadapi masalah yaitu kesenjangan atas sumber daya yang ada dengan kebutuhan manusia. Keterbatasan manusia menyebabkan banyak hal terasa langka atau scarce. Kelangkaan mencakupi kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu. Sesuatu tidak akan langka jika jumlah kuantitas yang tersedia atau sesuai dengan kebutuhan berkualitas baik, tersedia di mana saja atau di setiap tempat dan kapan saja waktu dibutuhkan. Teori ekonomi mikro berusaha untuk menjelaskan apakah masalah kelangkaan dan alokasi sumber daya yang telah ditentukan yang efisien. Ekonomi efisiensi melibatkan efisiensi dalam konsumsi, efisiensi dalam produksi dan distribusi, dan atas segala efisiensi ekonomi. Mengingat sumber daya ekonomi bersifat langka, pengalokasiannya harus memberi manfaat bagi manusia, yaitu diantaranya sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia. Imam Ali riwayat A diriwayatkan pernah mengatakan, janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun. Efisiensi alokasi hanya menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien tercapai, tetapi tidak mengatakan apapun perihal apakah alokasi tersebut adil. Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Bisa jadi sama rasa sama rata tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras. Untuk itu, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui perpajakan, subsidi, pengentasan kemiskinan, transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan lain-lain. Dari penjelasan mengenai teori alokasi di atas dapat dianalisis bahwa pandangan ekonomi Islam telah terfokus pada masalah pengalokasian sumber daya dengan adanya campur tangan pemerintah agar alokasi sumber daya dapat terdistribusi dengan baik. Al-Ghazali mengidentifikasi 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu 1. Mencukupi kebutuhan yang bersangkutan, 2. Mensejahterakan keluarga, dan 3. Membantu orang lain yang membutuhkan. Dari ketiga poin tersebut bahwa seseorang berusaha mengumpulkan sumber dananya untuk memenuhi tingkat substansi sempurna. Namun demikian, bukan bersandar pada keserakahan dan pengejaran nafsu yang akan merugikan. 4. Konsep pemilihan dalam konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan salah satu kegiatan yang pokok dalam sendi kehidupan makhluk hidup. Dalam hal ini, terkadang konsumsi yang dimaksud adalah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan akan kebutuhan pokok, yaitu makan dan minum, tetapi konsumsi yang ada merupakan pemenuhan akan kebutuhan pokok atau makan dan minum, serta untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan papan. Konsumsi adalah suatu tindakan manusia dalam mengurangi atau menghabiskan kegunaan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut Miller dan Stafford, konsumen merupakan setiap orang yang membeli atau menggunakan suatu produk. Tujuan seseorang melakukan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengurangi nilai guna barang atau jasa, dan memperoleh kepuasan. Menurut Angel DKK 1995, Kotler Armstrong 2008, Setiadi 2008, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor berikut ini. Faktor budaya kebudayaan merupakan faktor penentu yang pokok dari keinginan dan perilaku. Faktor sosial, faktor ini terdiri dari kelompok referensi seseorang yang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang, serta keluarga yang dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku membeli. Faktor pribadi, faktor ini lebih melihat secara personal seorang individu meliputi
1. Umur dan tahapan dalam siklus hidup. 2. Jenis pekerjaan. 3. Keadaan ekonomi. 4. Gaya hidup. Dan 5. Kepribadian dan konsep diri. Faktor psikologis. Faktor ini lebih melihat kondisi psikis yang dimiliki individu, meliputi motivasi, persepsi sebagai proses di mana seseorang memilih, proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman, kepercayaan, dan sikap suatu gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi, makin kecil tambahan. Secara garis besar, perilaku konsumsi dalam Islam, kepuasan dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh nilai guna atau utility barang dan jasa yang dikonsumsi, kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa, daya beli dari income konsumen, dan ketersediaan barang di pasar, serta kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai yang dianut seperti agama dan adat istiadat. Kesimpulan, sebagai makhluk sosial, kebutuhan dan keinginan manusia adalah tidak terbatas, sedangkan alat atau sumber daya pemuas kebutuhan manusia sangat terbatas. Selain itu, manusia juga dibatasi oleh aturan-aturan dan kaidah-kaidah dalam hal dan cara memperoleh alat pemenuhan kebutuhan tersebut. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan manusia tidak terlepas dari kodrat kebutuhan tersebut. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan manusia tidak lepas dari kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang diatur secara syariat oleh agama Islam, di mana manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya harus berprinsip berkemaslahatan atau usaha dalam rangka untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, dengan mempertimbangkan manfaat dan asas hal dan haramnya jenis kebutuhan manusia atau boleh tidaknya kebutuhan itu dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan manusia dalam Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi seperti makan, minum, pakaian, perumahan, dan kendaraan transportasi, akan tetapi manusia juga memenuhi kebutuhan rohani atau kebutuhan spiritual agar manusia menjadi manusia yang berakhlak baik, berguna, dan bermanfaat bagi sesama manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Saran, meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membantu dari para pembaca sangat penulis diharapkan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Sekian presentasi ekonomi mikro dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.